orang tahu perkara benar tapi ia tidak mau melakukan. Kadang-kadang orang mengaku sesudah itu salah tapi dia berani untuk melakukan, kecuali orang yang mendapat hidayah. Oleh sebab itu, kita setiap hari diperintah oleh Allah minta hidayah. Dalam surat Al-Fatihah banyak kali kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Dalam kunut kita mengatakan Allahumma hdina fiman hadayt. Sudah hidayah. Dalam duduk di antara dua sujud kita juga minta hidayah wa berkali wa hamdi wa dzurni wa rasulullah wa barakatuh ini dan hidayah. Jadi hidayah ini dalam satu hari kita sebut yakni disebut lebih daripada 30 kali kita minta hidayah. Di dalam Al-Quran Allah ajarkan kita bersyukur kepada Allah akan nikmat hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Telah puji kepada Allah yang memberi hidayah kepada kami. Hidayah ini salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kepada hamba-Nya. Sebab apa yang kita boleh pahami dengan nama Allah Al-Hadi, Maha memberi hidayah? Kalau kita nampak orang memberi hidayah, berarti kalau kita nampak orang melakukan satu perbuatan dan petunjuk, itu kita melihat Allah yang kasih kepada dia petunjuk. Sebab nama dia yang Maha memberi. Jadi kita datang tempat sini, saya dari Bogor, bertanya datang kepada macam-macam daerah, datang walaupun dalam daerah juga, walaupun hujan sedikit, semua sebab hidayah. Kalau bukan hidayah daripada Allah, tak juga pun hati pemuta. Mungkin dari ekskurs korupsi. Tapi Allah kita datang dijamu oleh Allah dulu, Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu kepadanya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jamuan yang terbaik. Sementara kita mencari hidayah dari Allah di rumahnya, moga-moga kita semua kembali ke rumah dengan membawa hidayah yang berkekalan. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, dalam Al-Quran Al-Karim ada surat namanya surat Yasin. Ia salah satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinamakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini surat yang turun pada Nabi secara keseluruhan sebelum Nabi berhijrah. Yang lebih kurang 13 tahun Nabi ada di Mekah. Ayat-ayat yang turun kepada Nabi namanya surat Makkiyah atau ayat Makkiyah. Biasanya surat Makkiyah ini berbicara tentang ketuhanan. Biasanya surat Makkiyah ini berbicara tentang nilai-nilai murni, tentang moral. Biasanya surat Makkiyah ini berbicara tentang sejarah umat-umat yang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah supaya masyarakat Mekah yang kufur kepada Nabi, yang disampaikan peringatan oleh Nabi, mengambil peringatan dan insaf sebelum kamu sudah ingkar dibinasakan oleh Allah. Kamu jangan seperti mereka dibinasakan karena ingkar kepada Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah. Biasanya dalam surat-surat dan ayat-ayat Makkiyah ini berbicara mengenai al-ba'ats, tentang hari kebangkitan, tentang syurga, tentang neraka. Ditanamkan kepada kaum musyrikin waktu itu supaya mereka sadar bahwasanya kehidupan mereka di dunia bukanlah kehidupan yang berakhir dengan kematian, tetapi ada kehidupan setelah kematian yang dinamakan yaumul jazaa, hari pembalasan, di mana orang selepas mati akan menerima balasan apa yang dia tanam di dunia daripada amal saleh ataupun sebaliknya. Empat perkara ini menjadi ciri khas kepada ayat-ayat surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW atau surat Makkiyah atau ayat Madaniyah. Salah satu daripada surat itu adalah surat Yasin. Surat Yasin ini berbicara tentang ketuhanan. Surat Yasin berbicara tentang alam barzakh. Surat Yasin berbicara tentang akhlak. Surat Yasin berbicara tentang ba'ats, hari kebangkitan.
Surat Yasin berbicara tentang akhlak, semua dirangkum dalam surat Yasin. Kita akan melalui satu demi satu daripada surat Yasin ini untuk kita sama-sama ingin menelaah, mengkaji, mendalami, memberikan hak Al-Quran, yaitu ad-tadabbur. Sering kali saya menyebutkan bahwa Quran ini adalah bukan sekedar kitab bacaan, tapi kitab tadabbur, kitab dipahami, kitab dihayati, kitab dijadikan panduan dalam hidup. Walaupun betul orang baca Quran itu dapat pahala 10 pada setiap hurufnya, tapi Quran bukan ditujukan untuk itu saja, tapi untuk diamalkan. Karena rubba qari'al Quran wal Quranu yal'anu, ada kalanya orang baca Quran tapi Quran itu laknat pembaca. Bagaimana Quran laknat pembaca? Ya, Quran suruh kita jangan dusta, maka dusta. Quran suruh kita jangan melakukan yang munkar, buat yang munkar. Mana mendapatkan pahala sementara dia tidak mengikut panduan Al-Quran Al-Karim. Surat Yasin adalah surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Yasin ada beberapa maksud, di antaranya katanya Yasin ini adalah nama kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu pendapat mengatakan Yasin nama baginda Rasulullah. Disebutkan bahwasanya nama baginda Rasulullah ada banyak. Ada mengatakan sama dengan nama Allah, ada 99. Ada mengatakan lebih dari itu. Banyaknya nama pada Nabi menunjukkan betapa agungnya dan mulianya Nabi. Karena banyaknya nama menunjukkan keagungan yang diberi nama. Karena banyak gelaran, sifat, nama yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah namanya Yasin. Salah satunya namanya Taha. Salah satunya namanya Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Bashir, Al-Nadir, Sirajul Munir, Rahmatul Muhdah. Banyak lagi nama-nama yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW, gabungan antara nama dan juga sifat. Maka dimulai pada ayat ini kalimat Yasin berupa penafsiran yang pertama adalah nama Nabi. Penafsiran yang kedua, Yasin ini adalah gabungan daripada dua huruf Ya dan Sin. Oleh sebab itu kalau kita baca kalau baca Yasin kita baca Yas, padahal dia Ya dan Sin. Dan ini keajaiban yang ada pada Quran Al-Karim. Alif Lam Mim. Kenapa kita baca alam? Kita baca alam Nashrah. Alif Lam Mim. Tulisan yang sama dibaca alam, tulisan sama dibaca alif lam mim. Walaupun sama-sama juga huruf alif lam dan mim. Tapi pada surat Alam Nashrah kita baca Alam Nashrah, bukan alif lam mim Nashrah. Tapi kalau surat alif lam mim yang awal surat Al-Baqarah kita baca alif lam mim, kita tidak baca alam dari kita ular bagian. Apa maknanya? Maknanya ayat itu dibaca oleh kita bukan mengikut cara kita memahami tulisan, tetapi mengikut cara dia bertulisan. Allah suruh baca alif lam mim bukan alam, yang kita baca alif lam mim. Allah suruh kita baca alam nashrah pada surat Alam Nashrah, kita tidak boleh baca alif lam mim. Apa sebabnya? Allah suruh kita baca seperti itu. Artinya Quran bukan buatan manusia, Quran bukan Nabi yang beri, Quran bukan buatan siapapun juga, tetapi dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala pada baginda Rasulullah SAW. Banyak penafsiran tentang Yasin, maksudnya saya ambil dua sahaja. Pertama, salah satu nama Muhammad, yang kedua gabungan daripada surat gabungan daripada dua huruf, yaitu Ya dan Sin. Kalau kita baca Yasin, kita dapat 20 pahala. Satu huruf 10 pahala, dan huruf yang kedua 10 pahala. Kita baca Yasin, maka dapat 20 pahala. Orang sholat kan, dan kita sholat tahu yang sholat ini terlalu dengan surah Yasin berhuruf. Mana mampu boleh baca Fatihah?
Ekspres bukan ekspres, lebih ekspres daripada ekspres lah. Kereta api itu lalu ini 20 rakaat paham. Namun di dalam membaca Al-Quran setiap hurufnya adalah makanan pahala 10 kali pahala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan perincian. Jika orang baca Quran tanpa wudu, maka satu hurufnya 10. Jika orang membaca Quran dengan wudu, setiap hurufnya menjadi 20 kali ganda. Jika orang baca Quran di dalam salat, maka pahalanya boleh sampai 50. Jadi keadaan dalam membaca membedakan pahala yang diberi. Oleh sebab itu, jika membaca Quran Karim, usahakan dalam keadaan berwudu, karena ia akan menambahkan pahala bacaan jika menyikapi Al-Quran dibaca dalam keadaan bersuci. Aibun kalau baca Quran tanpa wudu, selagi tidak pegang Quran, ya boleh. Kalau kita pegang handphone, sekarang pegang iPad, Quran di sini macam mana? Tak ada kertas, ada apanya tanpa tulisan. Adakah yang termasuk daripada memegang Quran? Ya, kalau screen yang tertulis di sini adalah Quran, ini sama kalau kita jadi Quran. Jadi kita pegang pun juga kena berwudu. Tapi kalau screen kita tutup macam ni, Quran lah bisa tak ada screen juga tidak susah. Kita simpan Quran langsung di air dan handphone bagaimana? Akan handphone letakkan di luar, orang memberkat pula punya handphone. Jadi dimatikan dulu itunya screen supaya nampak Quran. Bila kita simpan Quran dalam handphone, dan jangan sampai ada screen saver itu yang tulisan la ilaha illallah, tulisan Muhammad Rasulullah. Awal lagi pilih air, sampai itu bawah ada pilih air. Bila Rasulullah SAW kalau masuk pilih air dilepas tinjinnya. Masalah apa tertulis pada dia itu Muhammad Rasulullah. Untuk membesarkan nama Allah dan nama Rasul, tidak boleh masuk dalam tandas dalam membawa ayat-ayat Quran atau nama Nabi Muhammad atau hadis-hadis Nabi Muhammad sebagai penghormatan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tertutup tidak mengaku, sama juga dengan hadis Quran. Hadis Quran yang punya Quran dengan kotak, jadi hadis yang bukan Quran. Tak ada masuk tanda sewa Quran dalam mana kalau tidak tahu mana dia memberikannya. Tapi tak boleh masuk Quran ketika berada di dalam Yasin wal Quranil Hakim. Katanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi Quran. Wal Qurani demi Al-Quran. Al-Hakim yang bijaksana. Maksudnya Al-Quran yang mengandungi hukum hakam, yang mengandungi kebijaksanaan pada hukum hakam Quran. Hadirin dan hadirat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ada beza antara Allah bersumpah dan makhluk ketika bersumpah. Makhluk bila bersumpah tidak boleh menggunakan nama selain Allah. Karena sumpah itu menggunakan nama yang agung dan tidak ada yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh bersumpah demi pekerjaan, demi ayah, demi anak. Sumpah demi nama Allah Subhanahu wa taala. Yang masyhur Allahi wa billahi wa tallahi, itulah biasa digunakan di mahkamah. Sumpah ini terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, sumpah al-munaqad, sumpah yang dilaksanakan, wajib dilaksanakan, dan yang melaksanakannya diberi pahala. Yang kedua namanya sumpah al-ghamus, sumpah bagi yang bersumpah akan mencelakakan dirinya ke dalam neraka. Disebabkan oleh kerana orang itu bersumpah ke atas sesuatu yang dia tahu apa yang diucapkan melalui sumpahnya adalah tipu. Seperti orang bersaksi di mahkamah, wallahi billahi wallahi, tapi saksinya tipu. Kesaksian ini tambahkan dengan sumpah tadi menyebabkan kebinasaan kepada orang yang bersumpah, karena
akan menggunakan nama Allah untuk menipu orang lain. Dan ini bahagian daripada dosa besar. Salah satu dosa yang diletakkan oleh Nabi beriringan dengan dosa syirik, walaupun bukan syirik, tapi menghampiri beratnya itu dosa dengan dosa syirik adalah orang yang bersaksi dengan saksi palsu. Kita ditanya, ya Rasulullah, dosa besar itu apa saja? Kata Nabi, syirik tidak. Pertama. Yang kedua, hukukul walidain, hak kepada ibu bapa. Yang ketiga, masa sebut yang ketiga itu Nabi sedang bersandar, tegakkan badannya macam ini. Wa syahadatul zur, wa syahadatul zur, wa syahadatul zur. Saksi palsu, saksi palsu, saksi palsu. Ulang-ulang oleh Nabi sampai diam. Karena seriusnya Nabi menyebutkan, dan tidaklah Nabi menyebutkan demikian, melainkan banyak orang yang mengambil remeh tentang saksi palsu. Sebelum masuk mahkamah adalah kong-kali kuasa. Nah, saksinya aku bagusnya. Dia tertipu dengan keduniaan, dia tak pikir apa yang dapat dengan menentukan badan di kabar di tubuhnya nanti akan di akhirat. Sudah hanya di dunia saat dia dapat, dia akan berdosa yang kalau dia tahu apa akan tanggung di alam barzahnya sebelum di akhirat, dunia dan seisinya tak akan bikin dia happy. Syahadatul zur ada. Yang kedua bahagian daripada sumpah, sumpah yang membinasakan orang yang bersumpah, yaitu jika ia dusta pada sumpah. Tiga, namanya sumpah yang tak dimakan, sumpah yang tak dikira sebagai sumpah. Yaitu orang Arab biasanya kalau berbicara itu sikit-sikit guna wallah, sikit-sikit guna wallah. Kalau sudah makan, wallah kita sudah makan. Masalah sumpah kita sudah makan. Tapi karena itu dah memang kebiasaan mereka bercakap yang seperti ini tidak dikatakan sebagai sumpah yang dinilai pertama atau yang kedua. Jadi resiko pada sumpah ini begini. Kata baginda Rasulullah SAW, kalau ada orang bersumpah lalu dia melihat melanggar sumpahnya lebih baik daripada menunaikan sumpah, maka langgarlah sumpah itu dan tunaikan apa yang dia bersumpah untuk tidak melakukan. Gimana? Ada orang bersumpah, kalau Allah bisa akan bersedekah kepada dia. Dia bersumpah untuk tidak bersedekah. Coba letakkan dalam hukum. Apa hukum orang bersedekah? Baik. Apa hukum orang bersedekah? Dapat pahala. Apa pasal dia sumpah untuk menghalang dirinya tak dapat pahala dengan tidak bersedekah? Kata Nabi, kalau kamu bersumpah, entah sengaja, entah dalam keadaan emosi, untuk melakukan perkara yang kalau kamu lakukan justru merugikan kepada kamu, tapi kalau kamu langgar justru menguntungkan kepada kamu, maka langgarlah itu sumpah dan bayarlah kafarah sumpah. Langgar sumpah untuk bayar kafarah sumpah, lakukan apa yang dia telah bersumpah untuk tidak melakukan. Seperti orang tadi bersumpah untuk tidak bersedekah, langgar sumpahnya, bayar kafarah sumpah, bersedekah. Dia karena bersedekah memberi pahala kepada orang. Wallahi saya akan berbicara dengan teman. Apa masalah sumpah yang tidak berbicara dengan teman awam itu silaturahim? Dalam hal ini mana lebih baik kita berbicara dosa ataupun dia berbicara dengan teman yang mendapatkan pahala? Langgar sumpah, bayar kafarah sumpah. Dalam hal ini tidak boleh seorang bersumpah ada sesuatu yang merugikan kepada dirinya sendiri, langgar itu sumpah ini berkafarah dan melakukan apa yang menjadi sepatutnya dalam syariat untuk berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jika beliau bersumpah untuk tidak bersedekah kepada seorang bernama Misbah sebab menyakiti keluarga Sayyidina Abu Bakar, katanya aku akan bernafkah kepada beliau. Maka turun firman Allah tegur kepada Sayyidina Abu Bakar, "Fala yahtadi ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurbah." Malah sekali-kali orang yang ada harta benda bersumpah untuk tidak memberi kepada kerabat, beri kepada kerabat, Allah akan ampunkan dosa kamu. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku mohon ampun dari Allah dan aku akan sambung sedekahnya itu. Diberi orang itu yang awalnya bersumpah tak bagi, dibagi.
sumpahnya digantikan dengan kafarah, yaitu dengan membebaskan hamba sahaya ataupun memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin atau memberi makanan atau berpuasa selama 3 hari. Kafarah sumpah membebaskan hamba sahaya. Jadi apa yang kedua? Memberi makan atau pakaian kepada orang miskin. Nah, bagikan malaikat ke 10 orang. Nah, bagi jubah ke 10 orang. Nah, bagi apa saja jenis pakaian, serban, selendang, kawasan yang boleh dipakai 10 orang miskin. Kemudian jika tidak mampu berpuasa 3 hari. Itu kafarah sumpah seperti Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an. Itu bagi manusia, bagi makhluk manusia dan jin tidak bersumpah. Tapi Allah bila bersumpah, dia boleh bersumpah demi apa saja. Tidak ada batasan bagi Allah untuk bersumpah. Dia boleh bersumpah demi nama Zat-Nya. Dia boleh bersumpah demi makhluknya. Seperti Allah bersumpah demi langit, Allah bersumpah demi bumi, Allah bersumpah demi masa, Allah bersumpah demi siang, Allah bersumpah demi malam, Allah bersumpah demi manusia, Allah bersumpah demi umur Nabi Muhammad SAW. Terulang pada Allah untuk Allah bersumpah karena Allah adalah Tuhan dan tak ada yang lebih agung daripada Tuhan. Dia berkuasa untuk bersumpah demi apa saja daripada makhluknya. Cuma bila Allah bersumpah demi makhluknya, ingin memberikan isyarat kepada kita semua. Hai, aku bersumpah demi makhluk ini supaya kamu ambil perhati pada makhluk ini. Karena aku tidak gunakan dia sebagai sumpahan, melainkan aku menginginkan kau kaji tentang apa yang aku gunakan sumpah. Karena memang sumpah itu kan itu berharga. Hai, coba kita sumpah dengan Allah. Atau kalau namanya sumpah dengan maka kita sumpah menggunakan hal-hal yang remeh-temeh. Yang berharga adalah dijadikan sebagai sumpah. Dalam hal ini waktu sebagaimana saya sebutkan di awal, sumpah bagi makhluk tidak boleh kecuali dengan nama Allah. Ada dan Allah boleh bersumpah demi apapun. Dalam ayat ini Allah bersumpah demi Al-Quran. Kenapa? Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpahan disebabkan oleh karena beberapa sebab. Pertama, Quran menjadi jaminan kepada orang mendapatkan petunjuk atau sesat. Bagi yang membaca dan mengamalkan akan mendapatkan petunjuk. Siapa orang yang menjadikan Quran di hadapannya, maka dia akan membawa dia ke surga. Siapa orang yang melangkahkan Al-Quran Al-Karim, maka dia akan membawanya ke neraka. Jadi dengan demikian Quran itu boleh membawa orang ke surga. Sebaliknya dia boleh membawa orang ke neraka. Bergantung kepada sikap orang terhadap Quran itu sendiri. Wal Quran al-Hakim, al-Hakim yang penuh dengan kebijaksanaan. Dan hukum hakam dalam Quran penuh dengan kebijaksanaan. Hukum hakam dalam Quran membawa kemaslahatan. Hukum hakam dalam Quran membawa keadilan. Kita berhadapan dengan satu keadaan di mana manusia bila berhadapan dengan Quran dan hukum hakamnya, kita kena tolak tepi apa kita paham. Kita kena tolak tepi kita punya perasaan. Kita kena tolak tepi apa saja yang kita pikirkan kalau bertentangan dengan hukum Quran, karena hukum Quran sudah disifatkan oleh yang menurunkan Quran, yang cipta manusia, yang tahu apa yang terbaik untuk manusia, dah bagi tahu Quran ini bawa kemaslahatan untuk kamu. Jadi yang tahu apa yang membawa kemaslahatan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Dia yang cipta. Kita dapat di dalam hukum Quran dengan letakkan itu hadal saya ini. Manusia laki-laki dua kali ganti daripada perempuan. Perempuan tak berkomplain. Mana boleh? Kita kan sekarang zaman equality, sama rata. Dulu perempuan tak kerja, sekarang perempuan kerja. Mungkin ada perempuan kakak begitu. Ya kan?
maka akan dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki lebih bertanggung jawab kepada kaum perempuan atas apa yang ditetapkan oleh Allah, maka hak masing-masing dan tanggung jawab laki-laki untuk bernafkah kepada perempuan. Dulu perempuan tak kerja, sekarang perempuan kerja. Kalau begitu perempuan hanya bagi nafkah kepada laki-laki. Jadi kacau hukum kalau begini. Mana ada perempuan bagi kau duit kau dengan aku, berlaku dengan aku. Adakah perempuan bersedia kalau dikatakan kamu wajib bagi nafkah kepada suami kamu? Sebab kamu tak boleh bergaul. Kalau semua akan diukur dengan keinginan dan kehendak masing-masing, maka akan kacau hukum. Walaupun setiap hukum ada hikmah, kenapa laki-laki dua kali ganda daripada perempuan? Kenapa nafkah pada laki-laki bukan pada perempuan? Panjang dibahaskan tentang hukum. Pastinya intinya hukum itu sudah mengandungi kebijaksanaan bagi manusia. Sebab yang menurunkan hukum mencipta manusia. Yang menurunkan hukum yang mengetahui apa yang terbaik untuk manusia. Jadi manusia tak punya ruang untuk menimbang hukum ini adalah standar dalam zaman kita sekarang. Hai bro, yang kita zaman ini siapa? Yang kita zaman dulu siapa? Yang mengetahui perubahan zaman dan yang akan datang itu siapa? Kan dia juga. Yang kita zaman dulu dia. Yang berlaku zaman sekarang perubahannya dia juga tahu. Yang akan berlaku perubahan zaman di masa akan datang yang kita tidak tahu, dia tahu. Dan dia ketika menurunkan ini Quran ada beritahu, ini Quran terakhir untuk Nabi yang terakhir. Ada lagi Nabi setelah itu. Ini untuk umat sepanjang zaman. Kalau hukumnya hanya ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, sekarang apakah hukum siapa? Takkan apa nak turunkan hukum hakam yang hanya berlaku pada zaman Nabi saja, sementara kita juga termasuk umatnya Nabi. Oleh sebab itu, Quran ini setiap zaman lalu. Dia sudah melangkahi zaman sebelum zaman tiba. Quran berbicara tentang embrio, tentang ilmu al-jinnah, tentang janin dikupas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Injilnya. Quran berbicara tentang ilmu falak sebelum ada menara tinggi semua anak bulan bagaimana. Sebelum orang berjumpa alat teknologi yang canggih, sebelum ada scanner untuk tahu apa yang terdapat dalam janin ini. Macam-macam Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran ini antara embrio atau ilmu al-jinnah itu ada perempuan dari manusia dicipta daripada air mani bertukar menjadi darah, bertukar menjadi daging, bertukar tumbuh bulan, kemudian timbullah daripada bentuk organ manusia. Ini mana ada skenario masa itu? Mana ada makmal yang berbicara waktu 1400 tahun yang lalu? Dan Al-Quran sudah berbicara sebelum sains lahir. Saintis yang menemukan ilmu-ilmu sebelum lahir Quran ada cakap juga. Jangan hebat saintis boleh tahu isi kandungan dalam perut orang itu. Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan dulu sebelum lahir. Masalahnya kita orang Islam tak kaji. Masalahnya kita baca tapi kita tidak membuat satu kajian sehingga orang lain buat kajian. Maksudnya kita dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah pada Quran, sementara yang mengkaji dan mendalami Al-Quran demi Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Ala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum wa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu demi Tuhan Muhammad, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu, melainkan menjadikan engkau sebagai hakim dalam permasalahan mereka. Rujuk kepada hakim, kepada seluruh hakim. Tidak Rasulullah. Kalau Nabi sudah buat keputusan,
dan tak boleh ada pada hati kamu rasa tak senang hati, tak aman. Apa itu? Wasallimun tasliman. Tak boleh ada perasaan itu. Serah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, bila kita permasalahan seorang Muslim dan Muslim dan mukmin, permasalahan yang timbul, mau permasalahan keluarga, masalah dengan jiran, masalah dengan siapapun juga dalam jalan bisnis, letakkan di meja syariat. Apa keputusannya? Sami'na wa ata'na. Ada dua orang datang kepada Rasulullah SAW berebut tanah. Satu kata tanah ini milik aku, yang satu kata ini tanah milik aku. Kata Nabi, mana buktinya? Masing-masing bawa bukti. Baginda Rasulullah melihat betul bukti. Kata Nabi, daripada bukti yang kamu ketanyakan kepada aku, maka bukti yang paling kuat adalah kamu. Di tanah ini berdasarkan tentang bukti milik kamu. Kata Nabi, tapi kalau kamu tipu dengan bukti ini, ketahuilah tanah ini adalah potongan neraka kamu. Itu lagi berkata ya Rasulullah, aku kan ada tarik kis tanah berputar, ada ambil data daripada Nabi putar neraka nanti. Dia menguburkan kisah tanah, diserahkan itu kepada orang yang kalah. Orang yang kalah boleh Rasulullah tanah juga. Silap-silap pun ada benda yang tak elok daripada bukti. Allah a'lam. Siapa nak pikul neraka nanti? Ada orang, ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu keputusan Nabi, keputusan yang benar dan ridha Allah Taala. Tak mahu membuat satu keputusan atau mengedepankan satu bukti kalau tipu atau yang tak jelas sehingga dia akan tangguh di hadapan Allah nanti. Kebodohan. Kata Nabi, kalau begitu perjuangan di Hadramut dahulu ada orang sewa tanah. Kemudian ini di Hadramut dulu dihantarkan ada sebuah qadhi. Qadhi ini selama menjadi qadhi di wilayah itu ada orang gaduh kes mahkamah. Jadi qadhi ini dapat gaji free, ada keputusan besar waktu masalah. Ini qadhi kata beritahu apa benda yang kita ada orang masalah angkat kes ketiga. Dia di mahkamah sepi. Sampailah satu hari ada kes Sorono ini qadhi baru atau menjadi hakim di sini jadi qadhi. Dia qadhi kan kalau diistrikan untuk kawin orang kan qadhi waktu ini hakim di mahkamah lah. Bawa kes di mahkamah. Dua orang datang. Ayo qadhi, yang satu mengatakan, saya ini sewa tanah si fulan. Di saat saya buat kerja tanah, saya dapati ada simpanan harta dalam tanah. Maka menurut saya, karena ini tanah adalah milik dia, jadi apa yang ada di dalam tanah juga milik dia. Di sini saya ingin serahkan barang ini kepada tuan punya tanah. Lalu masalahnya kamu apa? Kata si tuan punya tanah. Katanya, itu hal qadhi, saya itu masuk sewakan tanah dan serahkan segala-galanya apa saja termasuk yang ada di dalam tanah. Jadi karena saat dia buat kerja tanah itu dia yang sewa, maka apa saja yang dia jumpai dalam tanah milik si penyewa. Makin pening dibuka di tengok Yesus. Yang biasanya di mahkamah orang itu akan menentukan itu orang yang salah, ini justru tak serahkan apa yang dijumpai harta serahkan kepada orang lain. Ini orang saleh, ini pun orang saleh. Qadhinya juga saleh. Maka kalau ditanya kepada orang kepada laki-laki, ada kepada anak perempuan, kawinkan anak kamu berdua dan ini harta beri kepada anak. Bijaksana. Hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, masalah keluarga,
maupun pertikaian dalam rumah tangga, maupun masalah faraid, maupun masalah bisnis, maupun masalah apapun juga, rujuk pada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Peliknya kalau orang Islam mengganggu masalah faraid, tak mahu merujuk kepada hukum Allah, tapi merujuk kepada hukum yang lain. Ini jenis Islam macam-macam. Ini kan faraid kan sudah jelas dalam Quran. Awak begitu juga hukum lain untuk mendapatkan keduniaan tanpa merujuk kepada hukum. Awak muslim yang macam-macam. Ingat Al-Quran Al-Hakim. Di dalam Quran penuh dengan kebijaksanaan pada hukum hakamnya, pada petunjuknya. Pasti dia membuat benar walaupun terkadang berat untuk diterima. Yasin wal Quran Al-Hakim innaka laminal mursalin. Setelah berbicara tentang Quran berbentuk tulisan dengan hukum hakam yang penuh dengan kebijaksanaan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Quran yang berjalan, Quran yang bergerak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Engkau Rasulullah Muhammad benar-benar rasul. Timbul permasalahan di Mekah pada waktu itu, orang mendakwa Nabi bukan rasul, tapi Nabi ini penyair. Orang tuduh Nabi ini bohong. Orang tuduh Nabi ini. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tuduhan orang-orang kepada baginda Rasulullah. Ketika dituduh Nabi itu sebagai penyair, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma'alanna usyirah." Saya tak ajarkan dia syirik. Saya terungkap kepada dia Quran bukan syirik. Ketika dituduh dia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau Nabi bukan dia, bahwa saya hukum di Majnun, teman kamu kan dia Nabi. Tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah itu dia, penyair, bohong, macam-macam tuduhan. Allah yang ngomong. Di sini kita mengambil beberapa hikmah. Pertama adalah hak Rasulullah itu. Hak Rasulullah pada kehormatannya dilindungi. Sampai ada orang maki Nabi, cerca Nabi, hina Nabi, tidak. Allah membela kehormatan Nabi, Allah membela kemuliaan Nabi, Allah membela marwah Nabi. Kita mesti membela marwah Nabi, kehormatan Nabi. Hanya cara bela bagaimana? Pembelaan wajib. Alladziina aamanu bihi, 'azzaruhu wa nasaruhu wa ittaba'u an-nuura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang yang beriman kepada Nabi, menyanjung Nabi, membela Nabi, dan mengikut Quran yang dibawa oleh Nabi, maka dia orang yang berjaya. Ada tuntutan kepada Nabi untuk dibela. Zaman kita sekarang kalau dulu orang maki Nabi dengan macam-macam tuduhan, zaman kita sekarang itu syariat turun Nabi, kata Nabi ini tidak perempuan, katakan Nabi ini adalah bukan Nabi tapi dia adalah orang yang mencari kekuasaan dan macam-macam tuduhan pada Nabi zaman kita sekarang. Seperti mana zaman dulu? Jadi kita wajib bela Nabi. Wah, kalau tak bela Nabi, apalagi cuma cara bagaimana? Adakah kalau ada orang menghina Nabi? Kalau kita pergi ke rumahnya ambil cat, kemudian lemparnya di rumah, atau kita pergi ke kedai, orang itu ambil batu, ambil cangkul, kita pecahkan di kedai. Adakah itu cara pembelaan yang dibenarkan? Tujuan yang baik mesti dicapai dengan cara yang baik. Tujuan yang baik bukan menghalalkan segala cara termasuk yang tidak baik. Islam mengajarkan kepada kita berbuat kebaikan dengan cara yang baik. Tidak membenarkan kita berbuat kebaikan dengan cara yang baik. Ada orang ini bersedekah, punya duit,
perompak gitu. Awak nak bersedekah, tapi cara awak perompak dosa. Tujuan yang baik mesti dicapai dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin membela Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada tuduhan yang dituduhkan, dijelaskan oleh Allah. Dia bukan seperti yang kamu kata. Dia bukan gila. Dia adalah orang yang diutus oleh Allah Taala. Dia bukan penyair, dia membawa Quran. Dia bukan bohong, dia Nabi yang membawa mukjizat. Jadi penerangan itu bahagia daripada pembelaan. Ada orang di zaman Rasulullah SAW namanya ada dua ya. Ada satu hari Ibn Umar berkata, ketika melihat Rasulullah SAW mendatangkan ada seorang Yahudi bernama Zaid bin Sa'd mencoba menjadi para nabi di hadapan Ibn Umar. Katanya, engkau ini dalam keturunan orang yang suka menunda-nunda bayar hutang. Ini adalah belum ini orang yang tunda bayar hutang. Yang aku bayar hutang, tapi tunda apa? Nanti saja simpan. Mungkin bagi yang berbon orang yang mampu bayar hutang tapi sengaja tunda bayar hutang itu adalah satu kesalahan dan kezaliman. Untuk apa? Tahan dulu orang. Kalau misalnya dia berdoa itu kalau mampu atau sebagai kemasannya. Yahudi itu mengatakan kamu adalah keturunan orang yang suka menunda-nunda bayar hutang. Marah sudah amat. Nanti tentang seperti itu, nanti kerja seperti itu. Kata Nabi mengatakan kalau bukan karena Rasulullah ada di hadapan aku enggak mencoba. Kata Nabi mengatakan ya Umar, sepatutnya kamu ingatkan saya hutang di Allah. Kamu ingatkan, kalau nak tujuh hutang tujuh dengan elok, tak menunjukkan. Aku tadi juga tak perlu dengan kata-kata yang berkata tadi. Yang aku perlukan adalah kau ingatkan aku supaya tidak lewat. Kau ingatkan dia kan aku tujuh dengan elok, tak akan cuma sekedar tujuan. Kasih, penerangan, sopan. Tak perlu kita menyikapi kepada orang tidak sopan dengan sikap yang sama, tidak sopan. Kalau begitu kita sama dengan orang confident, kita balas 3 kata. Kalau ada orang lain, begitu berlakukan. La tu'akhir ahadan hatta sallaha fika illa bimithli ma anzala Allah bihi. Kamu jangan hukum orang, kamu jangan hukum orang yang berdosa kepada Allah karena kamu, melainkan dengan cara kamu berbuat taat kepada Allah terhadap dia. Dia mati dosa kepada Allah tapi matinya kepada kamu. Kamu jangan mati. Kalau kamu mati seperti dia, kamu sama dengan dia berbuat maksiat kepada Allah dan balas matian juga kepada dia. Seharusnya kamu balas dengan dia dengan ketaatan, bukan dengan maksiat. Karena kamu muslim bertuhan, perbuatan kamu dinilai oleh dia. Kalau ada orang masuk dalam jurang, jangan masuk juga dalam jurang. Kalau ada orang membinasakan dirinya, selamatkan diri kamu tidak binasa seperti dia. Kalau ada orang berbuat dosa menanggung azab, kenapa kamu juga berbuat dosa menanggung azab yang sama? Ditegur oleh Nabi Sayyidina Umar, walaupun tujuan Sayyidina Umar ingin bela Nabi, kan itu bela Nabi itu kan dimaki. Nah, siapa yang berhak untuk bela? Rasulullah SAW. Sayyidina Umar waktu itu ingin bela, caranya yang dulu untuk kata Nabi, ya Umar, yang saya lakukan bukan seperti kata-kata. Ingatkan saya pada tanggung jawab, ingatkan dia supaya kalau itu tuntutan dengan cara yang kalau Nabi mau pergi ke rumah, ambil rumah, bayarkan hutang saya kepada dia dan bayar 2 kalinya. Ada hutangnya 20 dan 40 Yahudi, kafir, jadi ada tetangga. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa mesti dibayar 2 kali gandum?
Kalau engkau lebih takut pada dia lah dulu. Bicara berperasaan. Karena kesepakatan kita dulu dalam perbuatan dengan bersama kita, dengan teman, dengan tetangga, bahkan dengan rumah pasangan. Jangan ada masalah orang dalam surat bulan ini yang pilih kata-kata yang mulia, tujuan yang mulia, tidak boleh disampaikan kecuali dengan cara. Jadi menjawab kepada tuduhan-tuduhan yang dituduh kepada Rasulullah, cara yang mulia. Allah menjawab tuduhan tersebut dengan clarify. Ini adalah Rasul. Orang nak percaya, orang tak nak percaya, nak tuduh kau dengan tuduhan apapun, kau tidak seperti yang berkata. Kau adalah Rasul, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kau adalah Rasul yang membawa risalah ke jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus? Jalan yang menuju ke surga. Jalan untuk mengenal Allah, jalan untuk beriman kepada Allah. Oleh sebab itu kita setiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang diminta oleh kita setiap hari dalam sembahyang as-siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Iman. Apa siratal mustaqim? Ibadah kepada Allah. Apa siratal mustaqim? Dekat dengan orang-orang saleh. Itu bahagian daripada siratal mustaqim. Dalam Quran Allah menyebutkan tentang siratal mustaqim dengan sebutan siratalillah, jalan Allah, beriman kepada Allah. Siratal mustaqim, jalannya Rasulullah. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Engkau wahai Rasulullah Muhammad membawa manusia kepada jalan yang lurus. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut ilmunya Nabi, sunnahnya Nabi, Nabi itu bagian daripada siratal mustaqim. Siratal mustaqim dan Tanzilul Azizur Rahim. Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia dan Maha Mengasihi. Selain Quran itu penuh dengan kebijaksanaan, Quran dipenuhi dengan kasih sayang dan belas kasihan. Tanzilul Azizur Rahim. Quran ini diturunkan Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Mengasihi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna lillahi mi'atu rahmah. Allah punya 100 rahmat. Satu diturunkan di bumi, 99 disimpan di langit atau disimpan di surga. Yang satu diturunkan ke bumi, manusia saling mengasihi. Perasaan kasih suami istri, perasaan kasih sayang orang tua dengan anak, perasaan kasih sayang kepada orang miskin, susah, melihat orang sakit, tidak perlu juga dan kasihan. Perasaan itu adalah bahagian daripada rahmat yang Allah turunkan di bumi. Bahagian daripada rahmat yang diturunkan di bumi, kasih sayang binatang dengan binatang. Ayam itu kalau hujan, anak-anaknya itu disimpan dalam punya sayap supaya tak kena hujan. Bahagian daripada belas kasihan yang Allah tunjukkan di atas muka bumi hatta kepada binatang. Dan 99 rahmat dan kasihan ini disimpan oleh Allah. Sehingga bila surga itu sudah diberikan Allah. Jangan ditanya betapa mesranya, betapa indahnya, betapa harmoninya kehidupan di surga, karena satu saja di bumi dan kita nampak kehidupan kasih sayang, apatah lagi 99 yang sedang disimpan untuk diberikan oleh Allah kepada penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang yang mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Berada kau. Paten berbuat
Allah mempunyai 100 rahmat, 1 diturunkan di bumi dan 99 disimpan untuk diberikan kepada mereka yang masuk dalam surga. Semoga Allah SWT menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mendapatkan rahmat, orang yang paling banyak dapat rahmat dari Allah di akhirat adalah orang yang paling banyak memberi rahmat kepada makhluknya Allah. Jadikan itu sebagai satu prinsip. Kita mau rahmat Allah. Dan tak akan ada siapa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Mau sebanyak mana kita beribadah, mau setinggi mana kita punya taat, mau sebanyak mana sedekah kita bersedekah. La yadkhul al-jannata ahadun bi amalihi. Tak ada orang masuk surga dengan amalnya. Wala anta Rasulullah, engkau pun begitu Rasulullah, engkau pun begitu juga, aku pun begitu juga kata Nabi. Illa an yatahammadani Allahu bi rahmatin, melainkan Allah sudah mendahulukan aku diberi rahmat kepada surga. Nabi pun juga mengatakan rahmat Allah lah yang memberikan aku. Jadi kalau itu beramal berapa? Tidak beramal untuk memberi rahmat. Supaya dimasukkan surga Allah dengan rahmatnya Allah Taala. Bagaimana kita mendapatkan rahmat selain daripada ibadah kita lakukan? Sebanyak mana kita merahmati orang, merahmati makhluk, sebanyak itu kita mendapatkan rahmat Allah Taala. Ingin dapat rahmat Allah, rahmati makhluk Allah. Ingin mendapat kasih sayang Allah, kasihi semua makhluk Allah. Kalau makhluk itu berdosa, macam mana? Kalau makhluk itu yang berbuat maksiat, macam mana? Yang dibenci bukan makhluknya, yang dibenci perbuatan maksiatnya. Yang dipermasalahkan bukan merendahkan pelakunya, tapi bagaimana memperbetulkan orang bermaksiat supaya dia insaf dari perbuatan maksiat. Kalau orang melakukan maksiat terhina dan tidak boleh mendapatkan suatu peluang, untuk apa Allah Subhanahu wa taala buka pintu taubat? Taubat itu siapa kalau orang berdosa? Kata Imam Syafi'i mengatakan ikrah bi qalbika al-khata' la tukrih al-mufsid. Silahkan kau benci dengan hati kamu pada kesalahan. Jangan benci orang bersalah. Yang bersalah berpeluang dia insaf. Hari ini dia berbuat maksiat, esok boleh jadi orang bertaat. Kita tak tahu bagaimana hari ini esok berbuat. Katanya jadilah kamu menyikapi orang yang berdosa dan maksiat umpama dokter yang lebih fokus kepada sakit, bukan fokus kepada untuk memaki orang yang sakit. Orang sakit itu dimaki, akan sembuh. Jadi ingat, kalau fokus kepada sakit yang kubati, sembuh. Sama juga orang yang berdosa itu, yang fokus adalah bagaimana dia sakit dalam perbuatan dosa, bukan justru dimaki, dihina dan direndahkan dengan perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata', khalina. Semua anak Adam berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa, adalah orang berdosa kalau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rendahkan orang yang berdosa. Jangan rendahkan kalau dia berdosa besar. Bencilah kepada perbuatannya, bukan kepada orangnya. Fokuslah kepada orang yang supaya bisa, supaya kita mendapatkan bahagia dan rahmat orang yang melakukan dosa. Seorang wali min awliyaillah namanya Ma'ruf al-Kafi. Ini Pak. Kalau kawan saya berjalan di tepi pantai, kemudian nampak orang naik perahu mabuk di lautan sih, ya agak jauh dari tepi pantai. Sambil ketawa, ketawanya daripada kadang-kadang sampai di pantai. Tidak dasar ketawa, tapi kayak mikrofon. Dasar dengan suara. Kata teman-teman murid-murid Ma'ruf al-Kafi mengatakan, ya Syekh, doakan supaya perahu ini terbalik dan mereka tenggelam. Kalau
dia mati sama tulangnya. Katakan Syekh Muhammad Ma'ruf, ya Allah, sebagaimana Kau beri kepada mereka kegembiraan di dunia, berikan kepada mereka kegembiraan juga di akhirat. Dia kan happy gitu, malam-malam ketawa-ketawa. Bagi kepada mereka juga kebahagiaan di akhirat. Kata muridnya, ya Syekh, kita minta kau doakan kepada mereka supaya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tenggelam. Justru kau doakan kebaikan untuk dia. Ya, kata Syekh, aku mendoakan kepada dia sebagaimana dia happy di dunia, seperti itu happy-nya. Kalau dia lebih happy di akhirat, kira-kira dengan cara begitu atau dengan cara selainnya? Orang mau gembira di akhirat dengan cara yang baik, dengan cara yang mungkar. Artinya Ma'ruf Karfi minta kepada Allah supaya mereka diberi hidayah dan buat amal kebaikan untuk bahagia di akhirat. Doanya mustajab, itu lelaki sampai ke tepian, insaf ditampakkan oleh Allah dalam hatinya rasa menyesal atas perbuatan dosanya, bertaubat, duduk hadir di majelis yang Ma'ruf al-Karfi. Doa mustajab kepada para pemabuk. Tanzil Aziz di Quran menerangkan Ar-Rahimun yarhamur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamhum fis sama. Orang-orang yang mengasihi akan mendapat kasih daripada yang Maha Pengasih. Kasihi semua yang ada di bumi akan mengasihi kamu yang ada di langit. Macam mana kita berbelas kasihan pada makhluknya Allah, itulah Allah akan berbelas kasihan kepada. Bagaimana dok? Ada Imam Ghazali setelah meninggal dunia, dilapa dari orang dalam melihat dalam mimpinya ditanya, bagaimana engkau dalam kubur? Katanya, Allah selamatkan aku dengan lahat. Bukan selamat dengan lahat. Kalau dia tulis buku, dulu kalau buku yang kamar mimpi kan asingkan, ambil ini, tulis. Masa ambil ini tidak tulis, kebetulan tinta yang digunakan untuk tulis dia mengumpul di bawah, belum ditulis, dihampiri oleh lalat yang dilihat seakan-akan lalat itu yang bingung. Mungkin lalatnya ada, tak bergerak itu baik, ditunggu sampai lalat terbang. Katanya dia puas hati dengan juga pada suatu keputusan. Belas kasihan kepada lalat itu yang jujur. Dengan demikian jangan menganggap remeh belas kasihan kepada seseorang juga akan kepada mereka. Mendayakan dan dirham, yang tak mengasihi tak akan dikasihi. Dan di dalam Al-Quran itu juga Allah mengira Allahumma ghafirun laqad haqqal qawlu 'alal karim wa hum la yu'minun. Al-Quran menunjukkan peringatan memberikan kepada satu kaum apa yang telah diperingatkan kepada kaum-kaum sebelumnya. Kaum sebelumnya kufur, diberi peringatan untuk beriman. Kamu sekarang kufur, diberi peringatan supaya kamu beriman. Kalau kamu tidak beriman, sebelum kamu yang tak beriman sudah dibinasakan oleh Allah. Kamu jangan meniru mereka yang kamu juga akan dibinasakan. Diberi peringatan untuk atau mengira abahum bahum fa'furun akan hafal qaula ala karim bahum dari dulu telah terjadi azabnya Allah kepada ramai daripada mereka disebabkan mereka tidak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam iman dan dijauhkan oleh Allah dalam daripada kekufuran. Amin ya rabbal alamin. Dalam suasana hari ini terdapat banyak komen negatif terhadap umat media sosial. Bagaimanakah anda yang betul dalam menilai tokoh agama? Lebih lagi yang berasal daripada keturunan dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalan yang kedua, apakah hukum menggunakan alat musik seperti kompang, banan atau alat modern untuk mengiringi bacaan qasidah di masjid? Bagaimanakah pula jika dilakukan di luar masjid? Berbicara tentang bagaimana kita menghadapi komen negatif di media sosial. Yang pertama, jangan tengok komen.
Karena kalau demo ini macam panas, marah, stres, untuk apa? Kalau tak tengok selama di dalam stres, selama di dalam marah, sudah minum kopi dengan apa yang sabun. Kalau kita marah, kita kena kopi di depan saya. Ini kita dosa. Tadi baru kita bahaskan, janganlah kamu mensikapi orang yang bermaksiat kepada Allah. Ada kamu, malaikat kamu berbuat taat kepada Allah, ada dia. Kalau dia komen negatif, dia dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu komen yang negatif kepada dia. Kalau tidak sama dengan kedua, kita bila berhadapan dengan hal-hal yang memberikan emosi, pastikan tindakan kita tidak keluar daripada syariat. Orang tidak, orang itu punya guru, mungkin mati punya orang tua, mungkin mati punya ustaz, mati punya orang syekh, mati punya orang yang